الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Oke, Shadaqallahul Adzim wa shadaqa Rasulul Karim. Jazakallah khair kepada Mas Zahid yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menambah keberkahan acara pada malam hari ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi sekalian, sebelum kita lanjut ke acara inti, saya ingatkan kembali kepada Ananda sekalian untuk mempersiapkan diri dalam taklim ya atau menuntut ilmu. Salah satu caranya adalah minimal berwudu ya, karena ilmu adalah nur dan wudu itu adalah nur cahaya. Jadi ketika kita berwudu, dan salah satu adab dalam menuntut ilmu adalah kita dalam keadaan suci yaitu menjaga wudu. Kemudian silahkan dipersiapkan juga alat tulisnya sehingga nanti apa yang akan disampaikan oleh Pak Mus nanti bisa dicatat poin-poin pentingnya ya. Oke, mari kita lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu acara inti pembinaan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Pak Mustafa selaku Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Cendekia. Kepada Pak Mus kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu guru, ustadz ustadzah yang ada di Yayasan Pendidikan dan Sosial Cendekia, mulai dari KPIT, TKIT, SDIT, dan SMP Baitul Quran Cendekia, anak-anakku yang saat ini mengikuti pembinaan yaitu santri di SMP Baitul Quran Cendekia. Puji syukur kehadirat Allah kesempatan malam hari ini, malam Senin ya, di mana kondisinya masih didominasi oleh gerimis ya, kemudian hujan. Kita senantiasa tetap bersyukur kepada Allah dan senantiasa memohon pada Allah diberikan keselamatan, diberikan kesehatan di tengah pandemi virus COVID-19 ini. Kita berharap semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa melakukan berbagai aktivitas dengan lebih optimal lagi. Ini adalah kondisi di mana kita perlu mengevaluasi diri, perlu beradaptasi, dan senantiasa zikrullah atau ingat kepada Allah bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah sesuatu yang tidak ada apa-apanya kecuali atas izin Allah. Dan pertemuan malam hari ini juga sudah digariskan oleh Allah di Lauhul Mahfud. Semoga dengan niat ikhlas, niat mengharap ridho Allah, kita berharap menjadi hamba Allah yang senantiasa beruntung, baik dunia maupun akhirat. Bapak, Ibu, Ustadz, Ustadzah, dan anak-anakku yang dirahmati Allah, malam hari ini akan kita sampaikan kompetensi yang
seyogyanya dimiliki oleh seluruh komponen di Yayasan Pendidikan dan Sosial Cendekia, yaitu kompetensi nafi'un li ghairihi, yaitu kemampuan menjadi pribadi yang bermanfaat, yang punya kontribusi, bukan menjadi pribadi yang parasit. Ya. Kita berharap kita semuanya, baik guru, ustadz, ustadzah, tendik, kemudian anak didik, orang tua, semuanya itu memiliki kemampuan ini sesuai dengan posisinya masing-masing. Bagi peserta didik, bagaimana memahami kompetensi nafi'un li ghairihi ini, menjadi pribadi yang bermanfaat ini dalam level atau tataran sebagai santri atau peserta didik. Bagi guru atau tendik, harapannya ini juga bisa difahami dan diimplementasikan sesuai dengan tugas dan perannya sebagai pendidik ataupun tenaga kependidikan. Bagi orang tua juga sama, harapannya menjadi pemahaman yang bisa diterapkan untuk bisa berkehidupan lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain atau sesama. Landasannya adalah yang pertama di surat Al-Isra, ayat yang kita ambil di surat Al-Isra ini, ya, yaitu in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Jadi kalau kita itu berbuat baik, maka sebenarnya apa yang kita lakukan itu akan kembali kebaikannya pada kita. Oleh karena itu memang itu sesuatu yang perlu difahami, perlu dimengerti. Kita berbuat baik itu tidak ada yang hilang, tetapi akan kembali kebaikannya pada diri kita, bahkan dengan jumlah yang berlipat ganda atas izin Allah. Banyak yang disampaikan Allah di Al-Quran, ya, kalau kita berbuat satu kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya perlu kita sadari, perlu kita pahami, bahwa kita berbuat baik itu sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri. Kemudian landasan yang kedua adalah di surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar zarah pun, ia akan mendapatkan balasannya. Jadi kita berbuat baik itu pasti akan mendapatkan balasan, ya. Walaupun perbuatan baik itu kita mungkin kecil atau tidak seberapa, tetapi Allah telah memberikan janjinya bahwa kita jika mengerjakan perbuatan baik, maka kita akan mendapatkan balasannya. Kemudian di hadis, ya, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Dan barang siapa yang bersedia membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan senantiasa membantu hajatnya atau keperluannya. Jadi kebiasaan atau keridhaan kita membantu saudara kita yang mengalami kesusahan, kesulitan, maka Allah akan senantiasa membantu keperluan kita. Oleh karena itu memang ini sesuatu yang karakter yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW, dan hendaknya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad bisa terus mengkaji apa yang menjadi ajaran-ajaran beliau dan kita bisa terapkan secara bertahap dalam diri kita, di lingkungan keluarga kita, maupun di tempat lingkungan masyarakat kita, termasuk di lingkungan pendidikan kita. Dan yang populer itu adalah hadis, ya, riwayat Tabrani, khairun nas anfa'uhum linnas.
sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini sesuatu yang menunjukkan bahwa yang diharapkan Allah adalah kita menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah dan juga bermanfaat bagi sesama. Sehingga ini sesuatu yang formula yang hendaknya bisa saling menguatkan, jangan sampai bertolak belakang. Maksudnya bertolak belakang itu kita rajin beribadah tetapi sangat bakhil membantu orang lain. Kita sangat rajin beribadah tetapi sulit untuk membantu orang lain. Kita harus jadikan kombinasi formulanya adalah lengkap. Kita berupaya untuk rajin beribadah dan juga sering dan ringan membantu kesulitan orang lain. Sehingga harapannya ini menjadi sesuatu yang kebiasaan yang hendaknya terus kita lakukan, yang perlu kita latih, karena tentu untuk bisa menjadi sebuah kebiasaan perlu adanya latihan. Dan kita perlu sadari bahwa kita adalah apa yang kita lakukan. Jadi kita itu adalah apa yang kita lakukan. Apabila kita itu telah selalu mampu ya menahan diri dari hal-hal yang tidak kita sukai, ya, seperti bersusah payah dalam melaksanakan ibadah dan taat kepada Allah, mampu menahan diri dari cobaan dan ujian Allah, tidak banyak berkeluh kesah dan menerima dengan hati lapang, maka kita disebut sebagai orang yang sabar. Kemudian apabila kita itu sering memberi tanpa menyebut-nyebut, kemudian tanpa menyakiti si penerima, kita merasa senang dan ridho saat bisa memberi orang lain, bisa membantu orang lain, maka kita adalah sebagai seorang yang dermawan. Kemudian apabila kita tetap hidup sederhana meskipun kita itu punya, ya, makan minum secukupnya, berpakaian sewajarnya, ya, kemudian mau mengunjungi orang-orang yang mungkin lebih susah daripada kita, dan mau duduk bersama anak yatim, ya, orang duafa, ya, kemudian kita juga memenuhi apa yang menjadi undangan mereka, maka kita dikenal sebagai orang yang tawadhu atau rendah diri. Dan apabila kita tetap teguh dalam beragama, walaupun dalam keadaan senang, susah, mudah, sulit, ya, dan tidak tergoda, maka kita telah memasuki yang disebut dengan istiqomah. Nah, apa yang Pak Mus sampaikan di atas bukan sesuatu yang mudah. Menjadi orang yang sabar itu bukanlah mudah. Menjadi orang dermawan ternyata juga tidaklah mudah. Menjadi orang yang tawadhu juga tidaklah mudah. Apalagi menjadi manusia yang bisa istiqomah beribadah. Tetapi kesemuanya itu perlu kita latih, perlu kita ikhtiarkan. Dan senantiasa kita berharap, berdoa pada Allah bahwa Allah lah yang memberikan kekuatan pada kita, tiada zat yang bisa memberikan kekuatan, kemampuan kecuali atas izin Allah. Oleh karena itu tugas kita ya berikhtiar. Bagaimana kita mencoba untuk senantiasa berbuat baik dan bermanfaat bagi orang lain. Itulah landasan-landasan yang menjadi inti dari kenapa kita berharap bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ternyata di sana ada amal kebaikan yang itu adalah amal kebaikan yang dipandang Allah adalah sebagai amal kebaikan sebaik-baik manusia. Kemudian dengan apa kita memberi manfaat kepada orang lain? Jadi perlu difahami dalam memberi manfaat bagi orang lain itu bisa setidaknya dengan 5.
Yang pertama adalah dengan ilmu. Jadi kita bisa memberi manfaat pada orang lain itu yang pertama adalah dengan ilmu. Ilmu yang dianugerahkan Allah kepada kita, ya, kita bagikan kepada orang lain, kita share kepada orang lain, ya, kita ajarkan pada orang lain, baik yang terkait agama maupun ilmu dunia, pengetahuan, keterampilan hidup, keahlian maupun profesi. Dalam tataran peserta didik, ya, bagaimana anak yang bisa, ya, mengajari temannya yang belum bisa. Untuk tataran guru, ya, bagaimana guru yang mungkin punya pengalaman lebih, guru yang punya ilmu lebih, ya, pengetahuan lebih, bisa sharing keilmuannya dengan guru-guru yang lain, termasuk juga tenaga kependidikan. Dalam kehidupan juga sama, mungkin bagi Bapak Ibu yang berkeluarga, bagaimana pengalaman berkeluarganya itu bisa di-sharing, ya, bisa disampaikan pengalamannya untuk bisa menjadi ilmu yang baik bagi temannya yang belum berkeluarga. Ini sesuatu yang bagus, ya, yaitu kita memberikan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang kedua adalah dengan harta. Kita manfaatkan harta yang dianugerahkan Allah untuk membantu sesama. Jadi di samping ilmu, ya, kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan harta, ya. Harta bisa berupa makanan, bisa berupa uang, ya, bisa berupa material, ya. Jadi misalnya ada tetangga kita yang saat ini misalnya dia selalu kehujanan, ya, dan tidak punya mantrol, ya. Karena ini sudah mulai musim hujan. Nah, bagaimana kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain? Pak Mustafa ini beberapa waktu kehujanan. Ternyata kondisi fisik kita kalau tidak kuat, ya, dan tidak istilahnya menjaga tubuh dengan baik, kondisi hujan yang deras ini bisa membuat tubuh kita itu kondisinya lemah. Oleh karena itu, coba kita bisa membantu saudara kita, orang lain di sekitar kita dengan harta, salah satunya dengan membelikan, misalnya kita lihat tetangga kita yang mungkin sering keluar, ya, tetapi nggak punya mantol. Nah, kita bisa belikan tetangga kita itu mantol. Bisa juga kita belikan payung, ya. Itu kalau dalam bentuk harta. Selain uang, ya, bisa berupa material juga. Ada tetangga kita yang membangun, ya, kita bisa bantu kayu atau semen, ya, atau batu bata. Itu adalah sumbangan kita, bantuan kita yang kita harapkan bisa bermanfaat bagi orang yang ada di sekitar kita. Mungkin di tempat kita tidaklah terlalu bermanfaat, tetapi di tempat yang lain itu ternyata bermanfaat. Itu adalah bagaimana kita memanfaatkan harta kita itu sehingga lebih barokah. Sehingga ini memang termasuk juga, ya, baju, ya. Kalau kita mungkin punya keluarga kita punya baju yang berlebih, ya, tetangga kita ternyata nggak seluruhnya itu bisa membeli atau memiliki baju yang pantas. Nah, kalau kita itu istilahnya memandang oh, ini ada bagian yang bisa dibagi, pakaian-pakaian ini, ya, dan masih pantas. Nah, kita bisa sumbangkan pakaian yang masih pantas itu pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin bagi kita, bagi keluarga kita, pakaian tersebut sudah tidak terlalu istilahnya signifikan, tidak terlalu mungkin bermanfaat di tempat kita. Tetapi ternyata di tempat yang lain, di tetangga kita misalnya, itu ternyata luar biasa. Sangat berharap
mereka sekali lagi bisa memakai baju seperti kita. Tetapi kadang ya tidak tersampaikan dan kita mungkin juga tidak peka dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu kondisi pandemi ini di mana banyak orang, banyak manusia dihadapkan pada berbagai kesulitan, baik ekonomi, ya, kemudian mata pencaharian, ya, termasuk dalam mencari nafkah. Ini semua ya membuat kita harus senantiasa lebih bisa peduli pada masyarakat sekitar. Yang ketiga adalah dengan waktu dan tenaga, yaitu ketika kita mendengar keluhan orang lain, kita membantu mereka melakukan sesuatu, membantu menyelesaikan urusan mereka, dan sebagainya. Jadi waktu dan tenaga, kalau di level istilahnya peserta didik, bagaimana kita meluangkan waktu kita untuk bersama mungkin ya memberikan istilahnya waktunya untuk membantu temannya yang masih kesulitan. Bagi Bapak Ibu guru dan tendik, bagaimana waktu dan tenaga untuk bisa diluangkan ya dan disempatkan untuk membantu mungkin dari sisi beberapa istilahnya kesulitan yang dialami, baik kaitannya dengan peningkatan kompetensi, ya, kemudian dalam membuat misalnya video, dalam membuat istilahnya materi pembelajaran online maupun urusan-urusan lain. Nah, itu tentu membutuhkan waktu dan tenaga. Dan waktu tenaga itu sudah menjadi bagian dari apa yang kita bisa berikan kepada sesama kita. Sehingga itu juga bernilai ibadah. Oleh karena itu, ya, tidak harus dengan harta, tetapi bisa dengan ilmu, bisa dengan waktu dan tenaga. Nah, yang keempat itu adalah bagaimana kita bisa memberi manfaat pada orang lain dengan tutur kata kita. Bagaimana perkataan kita yang baik bisa memotivasi dan menenangkan, ya, menguatkan semangat untuk senantiasa berbuat kebaikan. Ini jangan sampai kata-kata kita itu membuat orang lain itu tidak semangat. Walaupun diri kita itu terkadang ya untuk hal itu membutuhkan motivasi, tetapi bagaimana apa yang menjadi istilahnya tutur kata kita yang keluar dari mulut kita itu bukan sesuatu yang keluh kesah, tetapi sesuatu yang optimisme ya, dan bisa mempengaruhi, memotivasi orang lain untuk berbuat kebaikan. Tetapi kalau kita terbiasa bertutur kata yang ibaratnya tidak semangat, loyo, dan tidak optimis, maka orang yang mendengar kita itu seakan-akan ya kalau nggak kuat justru malah ikut-ikutan. Oleh karena itu bagaimana kita menjaga dan bisa berkontribusi membantu memberi manfaat kepada orang lain itu dengan tutur kata kita yang baik. Yang kelima adalah bagaimana kita memberi manfaat kepada orang lain dengan sikap kita, yaitu sikap yang paling mudah adalah keramahan kita kepada sesama serta senyum ya kita kepada sesama. Jadi ini harus latih ya, karena ada beberapa mungkin di antara manusia itu yang sulit untuk senyum saja sulit ya. Jadi wajahnya itu senantiasa dalam wajah yang murung atau istilahnya menyeramkan. Nah, ini perlu dilatih di depan cermin bagaimana senyum kita itu tidak menyakitkan orang lain. Tapi senyum kita memberikan dampak atau istilahnya persepsi bahwa kita itu adalah orang yang ramah ya. Karena sekali lagi dengan senyum, karena menjadi bagian dari amal sedekah kita ya. Kemudian kunci bisa bermanfaat bagi orang lain itu yang pertama kita mulai dari kemauan kita. Jadi kita bisa bermanfaat atau tidak, atau bisa berkontribusi pada orang lain atau tidak. Yang pertama adalah kemauan kita. Kita mau nggak untuk
bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau dari sisi kemauan kok nggak ada, ya, misalnya hanya memikirkan diri kita sendiri, ya tentu untuk bisa berbuat baik pada orang lain, bermanfaat bagi orang lain, itu sesuatu yang sulit dan apa istilahnya berat. Tetapi kalau kita ya punya komitmen yang kuat, ya kita sudah punya niat bagaimana bisa membantu kesulitan orang lain, maka sekali lagi kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Yang kedua adalah take action, no. Ya, kita lakukan dari sekarang. Jadi jangan nanti atau misalnya wah nanti kalau saya sudah lulus SMP pesantren, nanti kalau saya sudah bekerja, nanti kalau sudah selesai tugas saya atau sekolah saya dan seterusnya. Jadi bagaimana kita bisa berbuat baik, bermanfaat bagi orang lain itu, ya lakukanlah dengan segera. Jangan menunda dan menunda. Karena nanti pasti akan banyak ya variabel pengganggunya. Kemudian membantu orang lain hendaklah menjadi gaya hidup, ya. Jadi bukan menjadi sesuatu yang tindakan yang langka kita lakukan, tetapi menjadi kebiasaan. Itu berarti sesuatu yang sering kita lakukan, bukan sesuatu yang langka atau asing kita lakukan. Ini menjadi gaya hidup kita. Ya, kemudian yang istilahnya keempat, meningkatkan manfaat diri kita. Jadi bagaimana kita bisa bermanfaat diri kita. Dimulai dari lingkungan keluarga dulu, ya. Dari bagaimana diri kita bisa bermanfaat pada keluarga kita. Makanya ada yang piket, ya. Misalnya siapa yang piket nyapu, siap di rumah, siapa yang piket misalnya mencuci, mengumpulkan baju kotor, ya. Kemudian siapa yang ibaratnya mengambil baju yang sudah kering, kemudian dilipat, ya, kemudian ditata, kemudian siapa yang bertugas misalnya membersihkan kamar mandi, WC. Nah, dimulai dari keluarga dulu. Nah, pastikan kita itu punya manfaat. Jangan hanya kita numpang, ya, tetapi kita bisa kontribusi di dalam keluarga dulu, ya. Insya Allah kalau kita terbiasa, ya kita bermanfaat, punya manfaat di dalam keluarga, membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah, ya, cuci piring, cuci gelas, ya, kemudian menyapu tadi, ngepel, menata baju, mencuci, kemudian menyetrika mungkin, dan bersih-bersih rumah, ikut juga menjaga kebersihan rumah, itu sudah luar biasa dan sangat membantu ya kenyamanan kondisi rumah kita semuanya. Tetapi kalau semuanya abai, masing-masing anggota keluarga itu abai, apa yang terjadi? Ada tumpukan piring, tumpukan gelas, tumpukan sendok, tumpukan baju-baju kotor. Wah, itu ibaratnya menjadi pemandangan yang tidak sedap dan tidak nyaman. Sehingga ya apa yang kita rasakan di rumah itu tidak mungkin seindah dan sebersih di hotel, ya. Bagaimana sekarang coba kondisi rumah mulai dilatih, kita masing-masing punya tugas apa, ya. Bapak punya tugas apa, ibu punya tugas apa, anak yang pertama punya tugas apa, yang kedua apa. Nah, semuanya dilatih, nanti dibagi-bagi. Insya Allah nanti kalau itu bisa dilaksanakan, ya kita dimanapun itu pasti akan terasa ringan berbuat manfaat bagi orang lain. Dan yang terakhir adalah meraih manfaat untuk diri sendiri. Karena apa yang kita kerjakan untuk orang lain itu akan punya ya manfaat bagi diri kita sendiri.
yaitu kita menjadi karakter yang tadi rajin, menjadi karakter yang penyabar, menjadi karakter yang tawadhu, menjadi orang yang punya karakter istiqomah. Nah, itu kalau kita bisa latih dalam diri kita masing-masing ya, itu insya Allah kita akan senantiasa menjadi orang yang punya manfaat, punya kontribusi, dan insya Allah Allah akan senantiasa ridho pada umatnya, pada hambanya, ya, yang sekali lagi senantiasa menjadi Abdullah, baik kepada Allah dan juga baik kepada sesama. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Mustafa atas motivasi dan materi yang sudah disampaikan kepada kita semua tentang menebar kebermanfaatan ya. Ini salah satu hal yang sangat penting dan sangat susah untuk diamalkan ya. Tapi kita harus terus melakukan kebaikan karena tujuan kita hidup di dunia salah satunya ya menebarkan kebermanfaatan. Seperti tadi hadis yang sudah disampaikan yang sangat masyhur ya. Khairunas anfa'uhum linas. Baik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, semoga kita semua khususnya Bapak Ibu guru dan siswa-siswa sekalian bisa terus belajar menjadi manusia yang bermanfaat. Tadi salah satu syarat atau salah satu tips agar kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat adalah take action now ya. Jadi mulai sekarang langsung ya tanpa ada syarat. Ternyata ini juga ini ya menjadi yang saya pikirkan selama ini. Jadi kapan kita bermanfaat? Karena banyak sekali orang yang, wah saya ingin mendirikan ini setelah diterima PNS seperti itu ya. Saya mau mengaji ketika nanti sudah khatam dan lain-lain atau seperti apa. Ternyata itu yang membuat kita menunda kebaikan yang bisa kita lakukan. Seharusnya kebaikan itu tidak ada syarat. Jadi apa yang kita punya ya itu kita berikan kepada orang lain sekuat apa yang kita mampu. Mungkin itu ya yang bisa saya rangkum dari apa yang telah disampaikan Pak Mustafa. Oke, kemudian untuk Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian mungkin ada pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan, monggo. Mungkin dari Bapak Ibu guru ataupun dari siswa ya. Silakan yang ingin bertanya bisa diaktifkan mikrofonnya atau bisa ditulis di kolom komentar. Oke ya. Saya tunggu. Oke, mungkin dari Mas Zahid. Ada pertanyaan enggak Mas Zahid? Enggak, Us. Oke, enggak ya. Oke, mungkin dari Oke, nanti untuk pas kita bahasnya nanti ya di akhir. Ini untuk pertanyaan terkait materi dulu. Mungkin dari Mbak Mariam, Mbak Maisa, atau Mas Rizky mungkin ada pertanyaan? Oke ya sambil anak-anak menunggu mungkin dari saya ya Pak Mus. Mungkin
secara umum pasti orang berpandangan bahwa mengatur diri saja itu belum belum Selesai. belum selesai. Bagaimana kita mau memberikan manfaat kepada orang lain, mengurus urusan diri saya saja, saya belum becus misalkan. Kok saya harus memikirkan urusan orang lain lah? Mungkin bagaimana ini bagi orang-orang yang masih berpikiran seperti itu gitu. Ya, terima kasih Ustadz Andrian. Jadi ini perasaan yang manusiawi ya. Jadi sifat dari manusiawi itu adalah salah satunya adalah ego ya. Tetapi juga sifat manusiawi juga sosial. Jadi ada yang memang memikirkan kepentingan pribadi, itu yang disebut dengan sifat ego ya. Kemudian ada yang punya kecenderungan memikirkan orang lain atau lebih ke sifat sosial. Nah, Islam mengajarkan ya kepada kita untuk tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi memikirkan juga orang lain. Walaupun sekali lagi diri kita kebutuhannya belumlah cukup ya. Kebutuhan kita belumlah selesai. Kemudian kita juga masih dalam kondisi yang kurang, kondisi yang bahkan sulit. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik itu dalam kondisi yang lapang, kondisi yang sulit, kondisi cukup, ataupun kondisi yang kurang. Dan itu semuanya sekali lagi tidaklah mengukur dari besarnya materi atau sesuatu yang kita berikan kepada orang lain. Tetapi sekali lagi kita perlu latih diri kita untuk senantiasa punya rasa kepekaan ya terhadap sekitar, karena kondisi yang seperti ini itu ya kita perlu melatih diri kita itu misalnya dalam satu keluarga ya, dalam satu rumah perlu ada apa istilahnya rambu-rambunya, sensornya itu harus peka. Bagaimana kalau seandainya di rumah itu ya kondisinya berantakan, apakah harus menunggu bapak dan ibu untuk membersihkan atau merapikan. Begitu juga kalau kita bermasyarakat, Ustadz Adrian, misalnya ada tetangga kita yang tentu kita kadang mungkin tidak tahu kondisinya, tetapi kita perlu menyempatkan di waktu-waktu tertentu itu ngaruh ke ya dengan orang-orang yang ada dan hidup di sekitar kita. Karena bisa jadi kita mungkin tidak mengalami kesulitan, tetapi orang yang ada di sekitar kita itu mengalami kesulitan. Kalau kita terbiasa melatih diri untuk punya sense ataupun rasa yang apa istilahnya bisa melihat kondisi dan merasakan apa yang ada di sekitar kita, maka sebenarnya itu sudah melatih kita itu untuk punya kecenderungan sifat sosial yang lebih baik. Daripada kita hanya sekali lagi mengurung diri di kamar ya, apalagi musim penghujan, habis mungkin kerja terus pulang di kamar, terus kemudian atau yang apa istilahnya tidak bekerja, misalnya sekolah hanya selesai tugas kemudian langsung hanya mengurung diri di kamar tanpa mungkin ngaruh ke kondisi yang ada di sekitar. Nah, itu akan membuat kita membawa diri kita itu ke sifat yang egois. Sehingga memang ini bagaimana kita menjaga diri kita itu bisa punya sifat sosial yang lebih dibandingkan egois kita. Begitu Ustaz Andrian. Oke, terima kasih Pak Mus. Semoga ini bisa menjadi
jawaban dari kegelisahan. Mungkin tidak hanya saya ya, mungkin semua orang pasti mengalami seperti ini. Karena pertanyaan saya pertanyaan umum. Mungkin ada satu lagi pertanyaan Boleh. yang ingin saya Boleh. ajukan. Mungkin ini sedikit guyon juga ya Pak Mus ya. Jadi lawan kata dari memberikan kebermanfaatan adalah kita menyulitkan Ya. orang lain. Dan salah satu hadis yang sering dipelintir ya di dalam dunia pendidikan itu salah satunya, barang siapa yang menyulitkan orang lain maka Allah akan mempersulitnya pada hari kiamat. Nah, hadis ini itu banyak dipelintir oleh para siswa ya, para siswa yang menuduh gurunya itu mempersulit siswa ya pada saat ujian itu ya. Pada saat ujian, wah, terus berkata pada gurunya, Pak, jangan mempersulit siswa. Barang siapa mempersulit orang lain, maka akan dipersulit di hari kiamat. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus apa ya diluruskan menurut saya, Pak Mus ya. Ya, bagus itu pertanyaannya Ustadz Adrian ya. Itu apa? Ini memang anu ya, guyonannya santri, guyonannya anak yang apa? Sedang sekolah. Nah, jadi bagaimana apa? Seandainya sekolah ujian itu ya, itu tidak apa mendapatkan sesuatu yang sulit ya dari gurunya, tetapi berharap mendapatkan banyak apa kemudahan dari gurunya, termasuk juga mungkin tugas ya, latihan ataupun soal ujian ya. Itu berharap tentu saja yang jadi siswa, jadi santri itu janganlah yang sulit-sulit ya. Jadi memang kalau di ilmu pendidikan kaitannya dengan misalnya ya evaluasi ataupun untuk mengukur kompetensi ya, itu memang hendaklah yang pertama adalah bisa mengukur kompetensi yang bersangkutan sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua adalah soal ataupun evaluasinya itu mudah ya. Mudah artinya bukanlah yang rumit, bukanlah yang sulit ya. Jadi kalau sesuai dengan kompetensinya sebenarnya apa dan siswa bisa menyiapkan sebenarnya tidaklah sulit ya. Karena sulit itu kalau tidak sesuai dengan kompetensinya. Misalnya ini soal untuk anak SMP ya kelas 7 misalnya. Kok dikerjakan anak SD kelas 3? Kan berarti tidak sesuai dengan kompetensinya. Sehingga itu akan pasti terasa sulit. Yang menjadi masalah kadang gini, harusnya siswa SMP kelas 7 punya kompetensi ini dan berikhtiar untuk mencapai kompetensi ini, tetapi yang bersangkutan anaknya belumlah menyiapkan diri mencapai kompetensi itu. Sehingga pada saat mengerjakan soal itu merasa sulit, merasa berat ya. Sehingga memohon pada Bapak Ibu gurunya, ustadz-ustadzahnya itu jangan yang sulit-sulit ya. Tapi kalau sebenarnya itu disiapkan dan dikerjakan oleh anak-anak kita karena sudah sesuai dengan kompetensinya, itu sebenarnya tingkat kesulitan yang paling bawah. Kan ada di pendidikan itu ada target capaian minimal ya. Ada nanti kalau tidak bisa mencapai target capaian minimal itu dengan soal yang mungkin apa untuk mencapai kompetensi itu kok masih tidak mampu. Nah, itu nanti ada remedi. Tapi kalau seandainya anak tersebut kok dihadapkan pada soal atau evaluasi itu kok ini, wah ini mudah banget ini, kan ada anak yang seperti itu ya. Itu berarti nanti ada
program penghayaan. Sama seperti program menghafal ya. Jadi kalau program kita itu kan 1 hari 3 baris ya. Kalau itu tidak dilatih dan dikerjakan oleh anak-anak kita ya akan terasa berat. Tetapi kalau ada yang sudah punya kebiasaan seperti itu menghafal, 3 baris kurang paling enggak 1 halaman. Nah, bagi yang mendengar 1 halaman itu kan merasa berat itu ya. Sehingga memang perlakuan anak satu dengan yang lainnya memang harus disesuaikan dengan kondisinya. Begitu Ustaz. Oke, terima kasih Pak Mus. Mungkin dari siswa ada pertanyaan enggak? Oke ya, ini ada yang bergabung juga Pak Yayan ya. Luar biasa ini dari awal ya. Dari awal sampai akhir masih mengikuti ini. Terus Ustadzah Atin ya, selamat bergabung. Kemudian ada sampai Bu Sherly ya. Dan tadi ada beberapa yang wah ini Pak Yayan. Sehat Pak Yayan? Demamnya sudah sembuh belum? Ya, jaga kesehatan ya. Ini musim hujan. Ya, semoga ini jadi ya. Ya, ini saya kehujanan 2 hari aja batuk-batuk ini. Nah. Ya, ini harus menjaga kesehatan semua ya. Ya, ya. Oke, apakah dari anak-anak ada? Sepertinya sangat khusus sekali sehingga tidak ada pertanyaan ya, atau sudah sangat paham itu, jadi sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke, alhamdulillah kalau sudah paham ya. Oke, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, mari kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu penutup ya. Kita tutup dengan membaca tahmid dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Bapak Ibu sekalian dan siswa-siswi sekalian, jangan lupa mari senantiasa kita menebarkan kebermanfaatan ya, dimanapun kita berada. Semoga kita bisa menebarkan kebermanfaatan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih sudah mengikuti acara pembinaan sampai pada akhir acara. Saya sebagai host meminta maaf yang setulus-tulusnya jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk siswa SMP besok pagi mungkin akan ada live ya, live streaming Meet seperti biasa di Zoom. Kita akan membaca Asmaul Husna bersama, tilawah bersama, kemudian nanti akan ada pengumuman terkait PAS ya. Jadi besok pagi aja karena sekarang sudah malam ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.